Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan tiada henti-hentinya kita meminta kepada Allah agar Allah meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Hadirin, mungkin kita sering saat ini di masa pandemi mendengar istilah refocusing. Sering kita mendengarnya, terutama dalam kaitannya dengan anggaran. Refocusing anggaran artinya mengalihkan anggaran yang tadinya harus dialokasikan kepada A berpindah kepada B. Refocusing ini kalau secara makna artinya mengarahkan perhatian atau sumber daya kepada sesuatu yang baru atau sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Itulah makna refocusing. Saat ini kita sedang berada di bulan Syawal. Ada hal yang menarik kalau kita berbicara dalam konteks beribadah, yakni kita bisa melakukan refocusing dalam hal beribadah pasca atau setelahnya bulan Ramadan. Jadi topik khutbah pada kesempatan kali ini adalah refocusing ibadah setelah bulan Ramadan. Hadirin, pada bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk melakukan banyak amaliyah ibadah. Di antara amal-amal yang top, yang luar biasa dianjurkannya di dalam bulan Ramadan, itu diantaranya berpuasa yang merupakan kewajiban, kemudian sholat fardu tentunya, kemudian sholat sunnah tarawih, membaca Al-Quran, beriktikaf, sedekah, berzakat. Itu diantara amal-amal yang sangat mendapatkan penekanan anjuran yang luar biasa. Dan kalau kita lihat dari hadis ataupun Al-Quran, amalan-amalan yang utama di bulan Ramadan tadi banyak yang memfokuskannya kepada ibadah langsung kepada Allah. Seperti puasa. Puasa itu merupakan ibadah, kalau dalam istilah agamanya, ibadah mahdhah. Ibadah pribadi antara diri kita langsung dengan Allah. Buktinya apa? Dalam hadis dikatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu khusus untukku dan aku yang akan membalasnya secara langsung. Artinya puasa itu adalah ibadah kita kepada Allah, di mana ibadah itu bersifat pribadi antara kita dengan Allah. Demikian pula dengan i'tikaf, demikian pula dengan membaca Al-Quran, demikian pula dengan beribadah sholat. Saat ini kita sedang berada di bulan Syawal, dan insya Allah kita akan melalui 11 bulan berikutnya setelahnya bulan Ramadan. Di bulan Syawal ini kita tidak ditekankan untuk melakukan sholat sunnah seperti sholat qiyamul lail di bulan Ramadan. Kita tidak dianjurkan untuk beriktikaf 10 hari terakhir di setiap akhir bulan, di setiap bulan selain bulan Ramadan. Artinya kita kembali kepada kondisi dan kebiasaan normal kita dalam ibadah. Bukan berarti tidak boleh, namun tidak ada anjuran yang sangat kuat untuk melakukan itu. Dan kalau kita hitung keseharian kita dalam sehari-hari, kita bandingkan ibadah mahdhah kita kepada Allah dengan ibadah selain mahdhah atau aktivitas di luar ibadah mahdhah. Kita ambil seperti sholat 5 waktu, kita laksanakan 5 kali dalam sehari, kalikan 5 menit, ditambah kalau kita jamaah 10 menit, mungkin jadi 15 menit. 15 kali 5 sekitar 75 menit kita gunakan untuk ibadah mahdhah. Selebihnya hampir 23 jam selebihnya kita gunakan untuk kegiatan di luar ibadah sholat, dan bisa jadi itu adalah aktivitas sosial kita. Contoh, kita melakukan kegiatan seperti bekerja hari ini 7 jam, sementara kita gunakan untuk sholat Jumat mungkin hanya setengah jam.
digunakan untuk sholat fardu asar hanya mungkin 10-15 menit. Lalu bagaimana tuntunan Islam untuk mengarahkan kita agar hidup kita tetap inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, agar hidup mati kita tetap untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Maka ada satu tuntunan yang luar biasa dari Kanjeng Nabi, bahwa dalam ibadah keseharian kita bisa memfokuskan kepada ibadah, yakni idkhalus surur, atau memasukkan rasa bahagia kepada saudara muslim kita. Memasukkan rasa bahagia karena kita mampu membebaskan saudara muslim kita dari penderitaan, dari kesusahan, dengan perilaku kita menolong mereka, memberikan solusi atau jalan keluar atas kesulitan yang menghimpit kehidupan dan membelenggu keseharian mereka. Dan di dalam banyak hadis dikatakan, seperti Rasulullah SAW bersabda, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hamba tersebut bersedia untuk menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dikatakan, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa memenuhi hajatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya ketika kita bersedia untuk membantu orang lain, maka Allah siap bersedia untuk membantu kita. Hadis lain yang mengungkapkan keutamaan dan pahala dari memasukkan rasa bahagia kepada orang lain adalah dalam sebuah hadis yang agak panjang. Rasulullah SAW bersabda, ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas, wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslimin, law takshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu dainan aw tatrudu anhu ju'an wala an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni masjidal madinata syahran. Manusia, kata Rasulullah, yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat, paling memberikan dampak positif bagi manusia yang lain. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari muslim tersebut, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Kemudian kata Nabi, sungguh aku berjalan dengan seorang saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Artinya, menurut Nabi, dalam pandangan Nabi, ketika kita bersedia untuk menyelesaikan urusan saudara muslim kita, maka itu lebih utama daripada iktikaf di Masjid Nabawi, masjid nomor 2 paling mulia di dunia setelah Masjidil Haram, yang pahalanya ketika kita sholat di sana 1000 kali dibandingkan dengan sholat di masjid selain Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Pahala orang yang memasukkan rasa bahagia karena dia bisa membebaskan kesulitan dari saudara muslimnya lebih utama daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh, 30 hari 24 jam kali 30 hari. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, pasca Ramadan ini, setelah Ramadan ini, bekal Ramadan mudah-mudahan akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang dermawan, yang altruistik, bukan egoistik, yang berpikir untuk kesejahteraan orang lain, berupaya untuk membebaskan kesulitan saudara-saudara muslim kita yang saat ini sedang dihimpit kesulitan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang dituntun oleh Allah dan Rasul-Nya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.